Teman-teman, sekarang kita berada di Bangkok. Kami sudah kembali ke rumah. Putaran berikutnya kami akan kembali lagi. Kami akan menjadi lebih baik. Jadi kami ingin dan menjual. Kami akan memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Indonesia. Oke. Satu setelah Ini, sampai jumpa di IDV saya, IDV Islam sekarang. Sampai jumpa. Oke, terima kasih telah mengikuti. Dia mengikuti Ibon Saleh dan saya pada September mendatang. Sampai jumpa TD5 A3. Bye, 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 bye. Gimana? Lucu gak? Bingung gak kalian nih? Tiba-tiba Taton bisa bahasa Indonesia, Ebon Ton Saleng bisa bahasa Indonesia, ya kan? Dan ada satu video lagi yang lama yang waktu itu gue tanya Mr. Taton gimana pendapatnya tentang nyeting gak bersama Kohan. Terus gue tanya kan gimana mesinnya, apakah bagus. Nih kalian lihat lagi nih videonya. Tapi kami terlihat seperti tidak. Tapi sebenarnya kita bisa melakukannya. Anda tahu, saat Gohan di sini kita kuat. Tapi ketika kita Gohan, kita lebih kuat. Baik, bagaimana dengan sepedanya? Bagus, Mesin bagus. bagus. Ya, kami memenuhi target kami. Kami beruntung untuk BBC terakhir setelah kami menyelesaikan pengaturan dan diam. Ya, Ya, itu beruntung bagi kami. baik, Jika Anda tidak memiliki pengaturan apapun, mungkin dalam masalah. Tapi sekarang tidak ada. Tidak ada. baik. Terima kasih atas waktu Anda. Ya. Gila ya, canggih banget guys. Jadi zaman sekarang itu apa aja bisa dibuat. Kalian bayangin kalau jadi ini gue nama pakai teknologinya AI. AI ini kalau digunain buat perang dunia bisa banget ya kan. Kita bikin aja video ya kan, misalkan Jokowi dibikin AI ngomongnya, lu semua negara bangke lu semua. Gimana nggak dibombardir tuh Indonesia abis itu. Jadi ini adalah sebuah teknologi baru yang emang akan berkembang dan lebih berkembang lagi ya AI ini. Ini versi sangat light lah AI yang gue punya ini, karena jadi kan masih buat umum, orang umum mungkin nggak terlalu dikasih yang terlalu bagus kali karena berbahaya kan, bisa mengadu domba orang, bisa memecah belah segala sesuatu. Oke lah, jadi ini langsung aja kita bahas rangkuman Teknotuner di IDW seri 2 ya. Akhirnya gue bikin juga. Kemarin masih ngantuk banget. Rencananya tuh pengen bikin kemarin sebenarnya, tapi lelah, hayati lelah. Oke, jadi dimulai dari sebenarnya prepare IDW ini dari setelah pulang IDC waktu itu ya. Udah mulai prepare 59 Open, FFA RTP bagus. Sebenarnya yang lebih paling cepat bungkus sih FFA emang. Jadi FFA RTP tuh udah langsung bungkus, langsung ganti mesin kedua lagi kan, mau dibungkusin lagi. Nah menjelang mau bungkus lagi tuh kan keburu Thailand udah pulang. Terus 59 Open baru punya si Koresiandi hasil telur juga itu progresnya bagus. Jadi 59 Open RTP sih yang agak masih naik turun, kadang-kadang bingung tuh. Bingungnya waktu itu pas lihat-lihatan time Ebon sama Ton Saleng sama gak tuh time-nya. Motor baru sama motor yang udah lama dan di reset terus gitu. Mungkin Han lagi mencoba sesuatu gitu kan di 59 Open RTP. Jadi dia waktu itu nyoba CDI programmable, nyobain kerak as baru yang stroke 6 mili. Jadi emang lagi tahap mencari resetan. Oke, pulang terus geng Thailand kan datang lagi hari Kamis. Terus Jumatnya kita nyeting tuh di Sentul tanpa adanya Han. Waduh, itu udah mulai tuh. Malapetaka awal udah dimulai. Jadi udah mulai nyetingnya kusut udah. Biasa kalau nggak ada Han kan nggak ada yang finishing motor. Standar bebas Roro kurang, standar bebas Julian parah banget, jebol baru berapa kali run ya kan. Terus standar bebas Julian tuh yang itu ya maksudnya Blue Panther. Terus standar bebas telur oke, bagus tuh emang tuh. Nah kemudian kelihatan kan hasilnya emang kemarin dapat 2 podium tuh standar bebas si Koresiandi. Dapat di posisi 2 sama 4. Terus nyeting apa lagi kemarin ya? Oh 59 Open RTP. Sebenarnya time-nya nggak bungkus-bungkus amat, tapi ya udahlah
bungkus duluan. Itu tuh waktu gue belum datang di Sentul tuh udah dinaikin ke mobil. Jalan lagi kita Sabtu, nggak biasa banget karena nggak ada Han. Terus nggak biasa bangetnya juga kita nggak nyeting di Depok kan. Nah di sini ada sesuatu pembahasan juga nih antara kita tim internal gitu. Kayaknya kita tuh gagal juga selain karena nggak ada Han karena nggak nyeting di Depok. Ya ini omongan antara bener dan nggak juga kan. Karena Ebon tuh waktu itu dari pulang IDC tuh bilang dia nggak mau nyeting di Depok karena anginnya ngedorong kenceng banget, time-nya bagus banget kata dia. Jadi gue kayak dikasih PHP lah menurut dia gitu kan. Kalau time-nya bagus ternyata pas main time-nya malah molor. Akhirnya dia mutusin nyeting di Sentul kan Jumat waktu itu. Nah pembahasan kita sekelibet aja gitu kayak sebenarnya kayaknya bagusan nyeting di Depok sih karena kan udaranya beda, kelembapannya beda dan itu kan pengaruh banget ke karburator gitu ya settingan. Jadi settingannya beda banget nih antara Sentul sama di Lanut Gading dan Pantai Depok ini. Kalau Lanut Gading sama Pantai Depok sama-sama daerah Wonosari, Gunung Kidul kayaknya mirip lah. Untuk humidity apa segala macamnya itu mirip. Ya mudah-mudahan ini kan namanya kita belajar. Kalau kata Jordi, sometimes we win, sometimes we learn. Gini kita lagi we learn nih, kita lagi belajar. Oh ada kesalahan ya ternyata mendingan nyeting di Pantai Depok ya karena cuacanya ternyata beda. Jadi terusannya we are come back stronger anjay. Jordi Percil sih kalau bikin kata-kata hari ini jago dia. Jadi ya kita belajar mungkin nextnya kita nyeting di Depok aja. Di Depok tuh nggak selalu kedorong angin kencang banget sih. Kadang-kadang malah ngelawan arah tuh anginnya, kita kan nggak pernah bisa baca angin kan. Tapi emang yang kemarin IDC seri 3 tuh anginnya kedorong kenceng banget gitu tuh. Mau jalan dari finish ke start tuh berat banget karena itu anginnya ngedorong ke arah finish tuh kenceng. Jadi kalau jalan ke arah start tuh kerasa berat gitu. Oke, lanjut lagi masuk ke balap hari Minggu. Apa ya, kita sih kayak kemarin tuh malah lebih santai gitu. Bangun pagi jam 7 karena kan hari Sabtu kita nggak ngapa-ngapain nih. Bayangin di ide waktu seri sebelumnya ini seri 1 kita tuh tidur cuman berapa? 1 jam apa ya? Jadi karena nyeting kan Sabtunya tuh kita nyeting di Depok masih. Pulang check up lagi sampai jam 3-4 pagi, jam 6 pagi udah dibangunin lagi. Kemarin tuh kayak nyantai aja udah gitu. Sabtunya nggak nyeting, ya tidur jam 12, jam 1, bangun jam 7. Dan akhirnya ya hasilnya menurut gua hasil Tekno kali ini nggak jelek banget juga sih. Kita kan masih ada juara 1 di FFA 2 tak, terus di standar bebas juga ada posisi 2 sama 4. 59 open kita yang jelek ya, turun banget. Terus apalagi Outlaw Ebon bisa ke 3. Bahasanya bukan Outlaw ya, FFA campuran kalau di IDW. Ya lumayan lah, kita nggak akan mungkin pialanya sebanyak kemarin IDC 20 berapa tuh? 23 dapat 25 ya. Karena pertama piala yang kita perebutkan itu cuma ada 6 kelas, ya kan? Jadi di standar bebas 155, 59 open, FFA 2 tak, terus FFA campuran sama Herex. Cuman ada 6 kelas, dibandingkan IDC itu kita banyak banget loh. Bisa 12 kelas, ya kan? 59 open bobot 105 110. FFA 2 tak, Outlaw. Terus standar bebas bobot 105 110. 155 bobot 105 bobot 125. Herex, San Mori. Udah berapa tuh? 10. Terus di 201-nya ikut di 59 open, ikut di San Mori, ada 12 kelas yang diperebutkan ya kan. Nah di kemarin di DC kita cuma 6 kelas. Ya pialanya kalau paling banyak banget tuh kalau kita prestasi bagus mungkin juga paling cuma 12-13 piala gitu. Nggak akan mungkin sampai ke 20 piala lagi ya, nggak mungkin. Karena emang kelasnya kita ikutin cuma 6 doang. Oke, terus lanjut lagi. Ada beberapa pertanyaan nih tadi ya, gue lihat. Om, itu maksud pakai lakban hitam di velg jeruji besi kenapa? 1 iseng, 2 karena sensor. Nah jadi penjelasannya gini, kita tuh kemarin pakai
lakban kayak di Thailand kan juga suka dipakein tuh waktu Garuda zaman dulu, terus motor-motor di Thailand karena ya buat baca sensor lah, bukan buat iseng. Apa saya iseng. Jadi kita tuh pakai ban depan kecil banget, terlalu kecil, takut nggak kebaca sensor, jadi suka JS tuh tiba-tiba, ya kan nggak bisa dikunci gitu bannya di sensor lampu duanya. Akhirnya dipakein itu lakban. Mungkin faktor itu juga tuh Ebon jadi JS gitu kan. Iya bener juga, karena ban kekecilan bisa juga. Itu pernah kita kejadian tuh IDW seri 1 sebenarnya, sering JS itu. Waktu itu ngelihat motornya si Odi yang sama Mei sekarang sering JS, si Diki GA gitu-gitu bilang kok baru gerak dikit aja udah JS ya. Karena hitungannya udah apa ya, karena ketipisan gitu kan. Jadi perbedaannya lampu sensor di Thailand sama di Indonesia tuh, kalau di Indonesia kan lampu sensornya kayak ada kakinya 4 tuh. Ada kaki laba-labanya gitu ke bawah, sensornya agak di atas kan. Nah kalau di Thailand tuh rata tanah dia, nggak ada kakinya. Jadi apa, nginjek sensornya itu lebih gampang. Terus ada yang nanya lagi, kenapa IDW masih pakai sistem JS, sistem kuno apa segala macam. Sebenarnya di Thailand pun masih ada yang pakai sistem jump start reaction time tuh masih ada, tapi kalau nggak salah di saat beberapa event aja sih. Dan juga kayaknya tuh bisa 2 kali gitu, 2 kali run. Jadi JS 1 kali start lagi masih boleh. Makanya waktu mendadak-dadak Pek Cacai kan lagi nyobain lampu JS sekali, terus dia disuruh mundur, nggak boleh, dia kesel banget. Kenapa sih? Ya emang beda peraturan jadi ternyata. Ya mudah-mudahan IDW boleh dengerin masukan ini oke juga sebenarnya. Jadi setiap pembalap tuh dikasih kesempatan 2 kali buat start gitu. Buat start. Jadi kalau pertama JS, ya yang kedua kalau JS juga ya udah gugur. Menurut gue itu bagus juga sih. Apa ya, orang yang udah niat banget riset motor, kalau sekali gitu JS nembak lampu kan sedih sih kalau menurut gue juga. Kayak Ebon kemarin bilang sedih banget kan. Ebon tuh cerita dia tuh di mobil, apa dia cerita nggak percaya diri gara-gara pertama FFA 2 tak cepret. Dia nyoba tuh harusnya kan dia bilang nggak JS kok, JS ya. Dicoba lagi di kelas berikutnya JS lagi tuh. Wah udah habis itu katanya dia mau ngegas motor jadi takut, ngegas Roro takut, di standar bebas ngegas apa aja jadi takut. Jadi ceritanya dia tuh jadi nggak percaya diri gitu. Aduh ya udahlah, apa boleh buat. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua juga gitu kan. Ini gue bahas ini aja sekarang ya, kelas-kelas dan videonya. Jadi ini di FFA 2 tak kita punya Ton Saleng yang juara 1. Yang kedua ada Am Rayong. Wih, ini dua-duanya Thailand nih. Ketiga Rian WE, keempat Gary Percil, kelima Joko Percil. Ini dan ini juga kenapa semua time di IDW turun, kalau gue bilang ya karena itu juga sih, karena DJS dikurangin kan time-nya sama reaction time. Dan juga fokus orang pas start tuh kebagi antara mau nge-push motor, ngendaliin kopling, sama takut lampu. Jadi time-nya tuh molor semua di semua kelas kalau gue bilang sih. Oke, ini langsung aja lihat videonya Ton Saleng di kelas FFA 2 tak. Nah lanjut lagi nih, ada 59 open. Juara 1 ada Adi Estuyul, woi joki senior ya dari IPR Racing. Kita itu jangkut di posisi ketiga, ada Komeng ketiga, keempat Beng Beng, kelima Wildana Nahru. Oh ketiga ada Diki GA. Tuh time-nya ya mundur kan. IDC kemarin yang juara itu hit 1 Barabere misalnya kan 10.3, terus ditiban Ebon 10.3 kecil lagi. Di sini paling kencengnya aja dia dulu 10.4. Jadi emang mundur time-nya semua. Oke, langsung aja dilihat Komeng di posisi ketiga. Wih, Komeng depan kayaknya. 10.4 10.427. Oh kalah Komeng.
Lanjut lagi di FFA campuran 3,5. Di sini wih si hitam manis Mee juara 1, 2-nya juga Topik dengan motor yang sama MX, ketiga ada Ebon. 4 Arya Saputra, 5 Komeng. Komeng oke sebenarnya dapat beberapa podium kemarin ya. Oke, langsung dilihat FFA campuran sampai dengan 350 cc. Ayo Ebon. Oke, lanjut lagi ada Sport 2 tak piston 59 standar modif nih, berarti ini nih standar bebas. Ada nyangkut si hasil telur posisi 2 sama 4 deh. Posisi 2 Tonsaleng, keempatnya Deska. Posisi pertama ada Wildan kecil dari Barabere. Keren nih, Mas Bara nih perkembangannya kalau gue bilang risetnya bagus loh dia. Maju terus. Jadi karena mungkin dia emang kalau menurut Taton tuh mekanik muda, sama kayak di Thailand juga mekanik muda tuh berkembangnya bagus, cepet. Karena apa ya, kayak gitu, mikir, feelingnya semua tuh masih cepet kali geraknya, semangatnya. Kalau udah mekanik tua gitu agak lama mungkin, kayak aki-aki Engkong HB, tapi Engkong HB sih keren loh, masih bisa membuktikan kualitasnya di 1000 meter masih menang terus. Terus ini 3 DBAP, 4 Deska pakai motor Tekno, kelima ada Kiki Paiko. Oke, langsung dilihat videonya. Lanjut lagi nih ada kelas Herex. Herex tuh kemarin Ebon tuh ngeluh katanya motor ini powernya udah nggak ada, jadi mungkin ada kelepeng yang bocor, harus di skir ulang lah atau apa, gua nggak tahu. Akhirnya motor kemarin dibawa ke Mas Made Garage buat di servis, di repair, diganti yang kalau perlu diganti. Jadi cuma nyangkut. Herex tuh posisi kelima Tonsaleng ya. Time-nya mundur banget 11.0, padahal di DC kemarin udah 10.7. Oke, langsung dilihat videonya Herex. Berapa? Ya, 11.0. Lagi ada di kelas 155, bobot 125. Ini Garuda ya. Garuda juga sayang banget turun, cuman bisa ada di posisi keempat Komeng. Posisi pertama ada Arya Saputra, 2 Wildan kecil, 3 Gary Percil, 4 Komeng, 5 Dias Tuyul. Untuk time-nya itu 11.0 posisi 1 Arya. Kemarin IDC itu berapa ya sempat ya? 10.9 apa 10.8 nih? Gue lupa, tapi yang jelas kalau nggak salah nyampe 10.8 ya bener si Ebon Tonsaleng. Sebenarnya time-nya ya masih segini-gini aja sih di 155 bobot 125 ini. Oke, langsung dilihat videonya. Berapa? 11.1. Oke guys, udah selesai jadi semua pembahasannya. Mudah-mudahan di kedepannya kita nih Agustus libur panjang loh, nggak ada event. IDW, IDC, NGO sebenarnya ada tapi awal bulan dan kita kayaknya nggak kesana. Jadi kayak sebulan ini nganggur. Kalian tulis di kolom komentar gue harus bikin konten apa ya. Mungkin kayak konten podcast. Gue rencananya baru kepikiran podcast sama Komeng atau siapa gitu sih. Pengennya tuh sama mekanik lama, joki lama juga. Ngobrol-ngobrol aja, bahas tentang racingan duniawi masa kini, asik. Oke lah, nih gue kasih video kenang-kenangan foto aja paling ya. Fotonya juga tapi nggak terlalu banyak.
Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.